Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke adik-adik, kembali hari ini kita akan laksanakan ibadah impa. Dan adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita saat teduh dulu sebelum ibadah dimulai. Saat teduh kita mulai ya. Amin. Oke adik-adik, sudah pada semangat belum? Kalau begitu bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sekarang kita lanjut ya. Kita doa pembukaan terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau masih memberikan kami Tuhan, anak-anak-Mu dan beserta kakak layan napas kehidupan Tuhan, sehingga kami di pagi hari ini bisa melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, hadirlah dan pimpin ibadah ini mulai dari awal, tengah sampai akhir, dan kiranya agar firman-Mu bisa melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terjadi namamu untuk selamanya. Amin. Silakan duduk adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita lanjut baca Mazmur ya. Kita akan baca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 92 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita mulai ya. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Ya, demikian bacaan Mazmur. Sekarang kita nyanyi lagi ya, kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun kita nyanyi dulu lagu Tuhan Kau Gembala Kami.
Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersama-sama tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena kembali pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Engkau kumpulkan di rumah-Mu ya Tuhan, lewat channel YouTube ini untuk kami beribadah di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam ibadah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mari kiranya Engkau urapi kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami firman yang akan Engkau sampaikan lewat kakak Layan. Berkati kakak Layan ya Tuhan, sehingga kakak Layan dan Bunda Layan boleh melayani dengan penuh sukacita karena kuat kuasa Roh Kudus yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini Bunda mau bertanya, siapa yang mau mengikut Kristus? Nah, sekarang Bunda tanya lagi, bagaimana caranya untuk mengikut Kristus? Ada yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Ya. Menurut saya, untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus melakukan firman Tuhan, membantu orang yang dalam kesulitan, dan mengampuni orang yang bersalah. Menurut saya, kita harus mengasihi sesama, mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa dan beribadah. Menurut saya, kita harus percaya kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan bersikap baik kepada semua orang. Nah, terima kasih ya sudah membantu Bunda untuk menjawab. Nah, adik-adik, berbicara tentang mengikut Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Bunda undang adik-adik untuk berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Demikianlah bunyinya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan menguap cakap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang yang kaya raya. Orang kaya tersebut dalam Alkitab dikatakan
ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa ya kehidupan kekal itu? Ya, kehidupan kekal adalah hidup bersama Allah di dalam kerajaan Allah atau di sorga. Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa orang kaya itu orang yang selalu melakukan perintah-perintah Allah. Orang kaya itu berkata bahwa dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Ia tidak mencuri, ia tidak berbohong, ia tidak mengingini milik sesamanya, ia menghormati orang tua dan lain-lainnya. Karena itu ia merasa bahwa ia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, tetapi apa kenyataannya? Yesus berkata bahwa kamu sudah melakukan semua perintah yang aku berikan. Semuanya sudah kamu lakukan. Ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Adik-adik bisa membacanya di dalam firman Tuhan ini, dikatakan bahwa satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu orang kaya itu harus menjual segala yang dimiliki dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar hal itu, orang kaya ini dia merasa sangat terkejut. Kenapa adik-adik? Karena ia merasa kecewa. Mendengar hal itu, orang kaya ini merasa kecewa. Ia lalu tidak berkata apa-apa, ia lalu pergi dengan rasa sedih. Mengapa? Karena hartanya banyak sekali. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik tahu kenapa orang kaya itu kecewa? Ternyata orang kaya itu dikatakan di sini bahwa ia lebih mengasihi hartanya. Ia tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Ia lebih mendahulukan kekayaannya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang kaya itu menjadikan harta kekayaannya sebagai suatu hal yang utama. Ia tidak bisa menjadikan Yesus sebagai satu hal yang utama. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini, dari cerita Alkitab hari ini. Yang pertama, bahwa mengikut Yesus bukanlah sekedar hanya melakukan perintah Allah. Mengikut Kristus yang paling utama adalah kesiapan kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai prioritas utama di dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menjadikan Allah sebagai prioritas hidup, artinya apapun yang akan kita rencanakan, putuskan dan lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang ketiga, bahwa menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup harus dimulai dari keberanian kita untuk menyangkal diri dan mengalihkan fokus hidup pada harta sorgawi. Nah adik-adik, jadi kita harus fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Adik-adik, ingat ya, adik-adik harus berani menjadikan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena adik-adik ya, hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber hidup yang mengetahui masa depan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus satu-satunya yang mengetahui masa depan yang terbaik bagi adik-adik sekalian. Sehingga adik-adik
dikatakan di sini harus berani. Berani ya adik-adik, menentukan pilihan untuk melakukan kehendak Tuhan dibandingkan dengan tawaran dunia ini. Contoh ya adik-adik, contohnya satu, saat hari Minggu harus ibadah impa. Nah, adik-adik harus berani menolak ajakan teman untuk bermain. Karena apa adik-adik? Karena ibadah itu adalah ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga kita, dan hari Minggu kita harus bersyukur. Luangkan waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena bermain bisa dilakukan setelah ibadah. Yang kedua, ketika adik-adik, contohnya ya, contoh yang kedua, ketika ada ulangan atau ujian mendadak di sekolahan. Nah, adik-adik harus berani menolak ajakan teman untuk mencontek. Karena mencontek itu tidak menjadikan kita pintar. Nah, adik-adik itu salah satu dua contoh ya adik-adik. Jadi Bunda Layan hanya mengingatkan bahwa mengikut Yesus berarti menempatkan Yesus sebagai prioritas utama, mengasihi Dia lebih dari segala yang kita miliki, termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Mari adik-adik, ayo kita jadikan Yesus sebagai yang utama, karena hanya Dia satu-satunya sumber kehidupan dan penolong di dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu lewat cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bunda Foni. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman-Mu ini, bila firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi jalan kami, boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga anak-anak layan kami ya Tuhan boleh senantiasa ada di dalam terang kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini masih di dalam pendidikan online yang harus dijalani Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati anak-anak kami, anak-anak layan kami dalam pendidikannya Tuhan, walaupun di rumah. Berikan semangat belajar kepada mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga walaupun mereka harus belajar dari rumah, tapi mereka tetap semangat dan tetap sehat ya Tuhan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Berkati orang tua kekasih di dalam mendampingi anak-anak untuk pendidikan online ini. Berikan mereka juga kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga para orang tua boleh mendampingi anak-anak mereka untuk pendidikan ini ya Tuhan. Sebagai guru di rumah, guru yang harus mendidik anak-anak, baik itu lewat perkataan, perbuatan maupun pikiran mereka ya Tuhan. Berkati para orang tua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga anak-anak layan kami yang mungkin pada saat ini berada dalam kondisi kelemahan tubuh, sakit ataupun kesehatan yang menurun. Tuhan Yesus berkati anak-anak layan kami untuk makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, agar supaya anak-anak layan kami ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini dalam kondisi tubuh yang tidak sehat boleh dipulihkan, karena Tuhan Yesus memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga untuk kakak-kakak layan, bunda layan yang sudah boleh melayani. Berikan kesehatan mereka kepada mereka semua, sehingga mereka juga boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak layan terkasih. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bawa seluruh
Pergumulan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa kami, terlebih anak-anak kami ya Tuhan. Di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami harus diajarkan untuk senantiasa bersabar menghadapi semua ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, ketabahan dalam menghadapi semua ini, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, Engkau akan memberikan waktu yang indah bagi kami semua, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh kembali ya Tuhan bersama-sama hadir di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di ruangan Bethlehem di gereja GPIB ini, bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami meyakini janji-Mu iya dan amin. Oleh karena Tuhan, saat ini kami hanya dibutuhkan untuk senantiasa sabar dan sabar untuk mengikuti proses ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab. Nah oleh karena itu jangan lupa untuk kita melakukan apa yang tadi sudah kita dengarkan. Firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Kusuka Menuturkan. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami naikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami akan beraktivitas kembali ya Tuhan. Tetapi kami senantiasa mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depannya Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami, baik sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua. Kami meyakini Engkau akan menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir tengah kehidupan kami hari ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak. Cut. Hari ini Bunda akan cut.